Halo semuanya, untuk minggu ini saya tidak akan memberikan artikel. Kenapa? Saya sedang terapi, jadi kepala saya suka pusing gitu sepanjang hari, jadi nggak terlalu fokus kalau digunakan untuk membuat artikel. Nah, oleh karena itu saya mau menjelaskan materi minggu ini dengan presentasi aja ya. Jadi saya jelaskan secara oral seperti biasa. Kemudian kita di sini akan membahas tentang angin dan pola sirkulasi untuk gaya-gayanya dan massa udara. Itu udah minggu lalu, jadi berikut ini lanjutannya. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu ingat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan udara. Nah, sebelumnya kalian masih ingat kan tentang gaya-gayanya, yaitu ada pressure gradient force, gaya gradien tekanan, ada efek Coriolis, ada gaya gesekan, dan juga ada gaya rotasi sentrifugal dan sentripetal. Nah, di sini gaya-gaya ini nanti akan menghasilkan percepatan. Percepatan inilah yang menyebabkan udara bergerak. Oke. Nah, ini yang minggu lalu ya. Jadi pressure gradient force itu ini yang tegak lurus terhadap garis isobar. Jadi dia tegak lurus. Ini dua-duanya menuju tropis. Di sini tekanan tinggi, di sini juga tekanan tinggi. Ini bisa kita lihat kalau dia pada saat April. Nah, April aja masih seperti ini ya. Januari mungkin lebih kuat lagi. Oke. Pola yang dihasilkan dari gabungan beberapa gaya tersebut, mulai dari gaya gradien tekanan, gaya gesekan, gaya Coriolis, dan gaya rotasi itu menghasilkan angin geostropis. Ada juga angin gradien, dia juga menghasilkan sirkulasi umum global. Ini sirkulasi umum global juga sudah saya jelaskan minggu lalu. Kemudian sirkulasi musiman, contohnya sirkulasi monsun. Kalau di tempat lain mungkin berbeda, tapi di Indonesia yang dominan adalah monsun. Kemudian berikutnya adalah sirkulasi lokal. Nah, sebelum kita masuk ke sirkulasi, kita ketahui dulu angin yang dibentuk oleh beberapa gaya. Nah, yang pertama itu angin geostropis. Angin geostropis ini terjadi kalau kondisinya ideal, tidak ada gesekan sama sekali, sehingga gaya yang bekerja untuk menggerakkan angin hanya dua, yaitu gaya gradien tekanan, yang ini, hijau ini. Kemudian yang kedua, gaya Coriolis. Oke? Ketika dimulai, itu Coriolis kan belum ada, jadi hanya ada gradien tekanan, angin akan bergerak, dia tegak lurus terhadap ini isobar. Tapi begitu dia sudah bergerak, maka mulailah muncul gaya Coriolis ini, efek Coriolis ini yang kemudian membelokkan arah angin. Nah, setelah dibelokkan lama-kelamaan kalau semakin cepat anginnya itu bergerak, nah lama-kelamaan kan makin cepat kan karena percepatannya itu tetap. Jadi kalau makin cepat Coriolisnya kan makin cepat juga. Nah, pada titik tertentu itu Coriolisnya mencapai titik maksimum, jadi dia menyimpangkan secara maksimum sehingga angin yang terbentuk ini nantinya sejajar dengan isobar, tidak lagi berpotongan dengan isobar karena gaya Coriolis ini sudah memberikan pengaruh yang cukup besar. Inilah yang disebut dengan geostropic wind atau angin geostropis yang biasanya terjadi di lapisan atas. Nah, umumnya kalau tidak ada gesekan, dia biasanya sejajar dengan isobar. Nah, bedanya ketika kita melihat aliran geostropik ini dia akan sejajar dengan isobar, namun kalau misalnya ada friction atau gesekan, nah ini yang harusnya sejajar dengan isobar, dia akan memotong isobar. Ini terjadi di permukaan ketika gesekan masih besar, karena masih ada bangunan, pohon, dan lain sebagainya kan, gunung dan lain sebagainya. Jadi arah angin pun akan memotong isobar, tidak seperti arah angin geostropis yang sejajar dengan isobar. Oke. Nah, dari semua pergerakan yang ada di atmosfer, ada pergerakan yang memiliki skala yang cukup besar. Dia itu terjadi dalam radius yang lebar dan memiliki waktu periode terjadinya itu juga lebih besar. Contohnya ini climate variation, variasi iklim itu terjadi bertahun-tahun ya, lebih daripada 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, jadi puluhan tahun lah dia variasi iklimnya ini. Kemudian ENSO ini terjadi pada sekitar 5-7 tahun perputarannya. Kemudian ada sirkulasi musiman. Kemudian ada juga MGO, ini karena dia wilayahnya cukup lebar, jadi dia mencakup daerah garis ekuator ya, hampir semua ekuator. Kemudian ada gelombang-gelombang planetari,
Ini seperti gelombang Kelvin dan gelombang Rossby, nanti kalian pelajari di meteorologi dinamis. Kemudian yang berikutnya ada tropical cyclone. Tropical cyclone ini dia berada di ini skala sinoptik atau skala regional. Dia biasanya beberapa ribu kilometer ya, ini 10 pangkat 6 meter, jadi beberapa ribu kilometer dengan skala waktu mingguan, bisa beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, berikutnya yang lebih rendah itu adalah cloud cluster, jadi cluster awan. Ini biasanya awan yang memanjang itu dengan radius yang cukup besar juga, bisa ratusan kilometer, 10 pangkat 5 meter, dengan periode bisa beberapa hari. Jadi ini hujannya bisa berhari-hari kalau ini terjadi cloud cluster ini. Ini cloud cluster ini biasanya diikuti dengan squall-line, dan kalau di lintang tinggi atau sedang biasanya berada di sekitaran wilayah front. Oke, yang berikutnya adalah skala meso. Ini skala meso itu thunderstorm yang terjadinya cuma beberapa jam atau kurang dari 1 jam dengan radius sekitar 10-an kilometer di sini. 10 pangkat 4 meter berarti kan 10-an kilometer. Nah, di sini juga temannya tornado yang lebih kecil terjadi pada saat thunderstormnya itu ekstrim, atau kalau biasa di Indonesia itu puting beliung. Berikutnya ini ada thermal, ini masih juga skala meso atau skala lokal. Kemudian yang terakhir adalah turbulence. Turbulence ini skala mikro, itu hanya beberapa menit dan luasannya itu pun hanya beberapa meter. Oke, kita mulai dari yang global aja ya. Yang global ini ada yang disebut dengan sirkulasi 3 sel. Di sini, ini kalau misalnya yang ideal ya. Jadi sebelumnya saya juga udah jelaskan, yang ideal itu seperti apa? Tanpa daratan. Jadi seluruh dunia dianggap hanya terdiri dari cairan, maka sirkulasi yang terjadi akan sangat teratur seperti ini. Jadi di sini daerah ekuator merupakan daerah konvergensi pertemuan angin. Konvergensi ini artinya akan ada pengangkatan udara yang cukup masif dan kuat di ekuator, menghasilkan hujan yang cukup tinggi. Selain itu, dia karena panas, jadi penguapannya juga banyak. Kalau penguapannya banyak, hujannya juga banyak. Nah, daerah subtropical high di sini adalah daerah-daerah tekanan tinggi, di mana anginnya turun, dan merupakan zona divergensi atau penyebaran. Kalau terjadi divergensi, anginnya akan tidak mengumpul. Udaranya juga turun. Kalau tidak ada pengangkatan udara, maka hujan sangat jarang terjadi di wilayah ini. Nah, berikutnya di sini ada pertemuan angin lagi di daerah subpolar flow. Ini juga menghasilkan banyak hujan, namun tidak sebanyak di ekuatorial. Nah, ini kalau misalnya hanya terdiri dari cairan. Namun, kalau misalnya kita ditambahkan dengan daratan, nanti akan ada beberapa ya istilahnya kemencongan-kemencongan gitulah. Jadi di ekuator pun dia ada pola naik turunnya. Biasanya dia lebih cenderung ke daratan. Jadi kalau di daratan dia akan ada belokan. Kemudian kalau di laut dia biasanya lurus-lurus saja. Oke, lebih lengkapnya lihat artikel yang sudah saya tulis sebelumnya. Bagaimana sirkulasi monsun ini? Kita lihat dulu. Nah, ketika wilayah utara itu dipanasi, maka di wilayah di sini akan lebih dingin. Di wilayah selatan itu akan lebih dingin. Kemudian ketika musim dingin terjadi di utara, dia karena land, karena daratan, dia akan mendingin lebih cepat dibandingkan dengan lautan. Kalau lautan, tentu dia akan menjadi lebih hangat jadinya ketika musim dingin. Nah, disinilah terjadi sirkulasi di mana pada musim panas, pusat presipitasi itu akan di darat sini, dan ketika musim dingin, pusat presipitasi itu ada di sini di lautan. Kenyataannya seperti apa? Kita lihat saja Indonesia. Indonesia itu diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Nah, benua Asia kita bisa anggap sebagai daerah daratan yang luas di sini. Dan di sini ketika musim dingin, sedangkan Indonesia itu adalah benua maritim yang terdiri dari berbagai macam pulau dan dikelilingi oleh laut. 2/3 wilayah kita adalah laut, sehingga kita bisa anggap di sini Indonesia, jadi wilayah lautan. Ketika musim panas terjadi, Asia, maksudnya musim panas di utara ya, Asia itu akan memanas lebih cepat. Kita ketahui sendiri kalau daratan itu memanas lebih cepat, lebih intens dibandingkan dengan lautan.
Nah, wilayah kita meskipun wilayahnya tropis itu cenderung lebih dingin dibandingkan dengan wilayah di sini. Oke. Sehingga presipitasi itu akan terpusat di sini, di India. Nah, dia akan terjadi zona konvergensi di tempat di mana konsentrasi suhu panas terjadi. Jadi pemanasan di daratan ini lebih intensif, udara di atasnya pun dipanasi dengan intensif, terjadi pengangkatan udara. Dari pengangkatan udara ini akan terjadi pendinginan, kondensasi, terbentuk awan, kemudian awan yang sudah besar dan berat itu akan menghasilkan hujan. Oke, hujannya di sini. Kebalikannya, ketika musim dingin di utara, umumnya di daerah Siberia akan terbentuk pusat tekanan tinggi yang cukup kuat. Pusat tekanan tinggi itu berpasangan dengan daerah tekanan rendah di wilayah kita, di wilayah lautan di sini. Dan kenapa itu terjadi? Karena di sini daratan lebih cepat mendingin, sedangkan lautan lebih lambat mendingin. Kalau dia lambat mendingin, otomatis dia lebih hangat dibandingkan dengan daratan. Pusat presipitasi itu berpindah di sini, karena ini akan menjadi tekanan tinggi. Tekanan tinggi dia akan mengalirkan udara ke tempat kita di Indonesia, dan kemudian di Indonesia terjadi musim hujan. Nah, itu kalau misalnya kita mengabaikan ITCZ, Intertropical Convergence. Untuk wilayah-wilayah yang mendekat dengan ekuator, sekitar 0 derajat, paling dekat dengan ekuator, dia biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh ini, karena hujannya sepanjang tahun. Oke, namun wilayah-wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu adalah wilayah-wilayah yang cukup dipengaruhi oleh monsun, sangat kuat dipengaruhi oleh monsun. Jadi kalau angin di sana udah timuran, itu biasanya menyatakan kalau musim kemarau sudah datang, kemudian angin baratan akan menyatakan musim hujan. Biasanya seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi sirkulasi ini terjadi secara skala regional atau sinoptik dengan wilayah yang masih cukup luas ya, antar benua, meskipun tidak seluas sirkulasi global. Berikutnya sirkulasi lokal atau meso. Ini yang paling sering kita ketahui itu adalah angin darat dan angin laut. Sistemnya masih sama seperti sebelumnya, itu terjadi karena perbedaan pemanasan. Kembali lagi, tapi yang ini dia skalanya harian. Nah, perbedaan pemanasan yang terjadi di skala sinoptik yang sebelumnya, yaitu monsunal, itu terjadi karena perbedaan musim panas dan musim dingin kan. Kalau di sini, ini terjadi karena perbedaan siang dan malam. Nah, ketika siang hari, darat lebih memanas lebih cepat. Dengan demikian, udara panas itu di sini. Kemudian ketika kita masuk ke di wilayah lautan, karena dia tidak gampang memanas, lautan cenderung lebih dingin. Ketika siang hari, maka yang terjadi adalah angin laut karena tekanan udara di sini lebih tinggi dibanding tekanan udara di sini. Perlu diingat, jangan lupa udara panas tekanannya lebih rendah, udara dingin tekanannya lebih tinggi. Jadi angin akan mengalir dari sini, tempat yang dingin, menuju ke tempat yang panas pada level yang sama. Oke. Kemudian di sini kebalikannya, ketika malam hari daratan itu cenderung mendingin lebih cepat sehingga di sini udaranya dingin. Kemudian laut itu tidak mendingin dengan cepat sehingga lebih hangat. Nah, karena dia lebih hangat, maka tekanan di sini lebih rendah, tekanan di sini lebih tinggi. Angin akan mengalir dari tekanan tinggi yaitu di daratan menuju ke laut. Nah, sirkulasi lokal lainnya selain angin laut dan angin darat adalah angin gunung dan angin lembah. Kita bisa lihat di sini bahwa di daerah-daerah ketika siang hari, di daerah-daerah yang lebih tinggi itu cenderung lebih cepat memanas ya, daratan yang di sini lebih cepat memanas. Kemudian daerah di sini itu lebih dingin, biasanya di daerah lembah itu lebih dingin biasanya, sehingga angin itu mengalir dari lembah menuju gunung, disebut dengan angin lembah. Ketika malam hari yang di sini, wilayah yang di sini itu lebih mendingin dengan cepat. Di sini juga mendingin dengan cepat, sedangkan di sini karena dia mendinginnya lebih lambat, maka dia akan lebih hangat dibanding dengan udara di sini dan di sini. Nah, dengan demikian maka angin akan mengalir dari gunung menuju lembah. Ini yang disebut dengan angin gunung. Nah, itu dulu
sirkulasi mulai dari sirkulasi global sampai sirkulasi lokal ya. Kalau yang turbulen saya tidak terlalu jelaskan karena itu sirkulasinya benar-benar kecil sekali. Jadi itu tergantung dari perbedaan pemanasan pada skala yang sangat pendek, skala menit. Kemudian terjadi pada wilayah-wilayah yang sangat kecil. Tuh, salah satu contohnya itu adalah dust devil. Kalian bisa cari di YouTube nanti. Dust devil itu bentuknya seperti apa, bagaimana cara proses terjadinya. Nah, karena itu terlalu kecil, saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Mekanismenya masih mirip, hanya saja dia terjadi pada wilayah yang lebih kecil. Kemudian di sini saya akan langsung lanjut ke pergerakan vertikal di atmosfer. Sebelum kita masuk ke pergerakan vertikalnya, kita mengetahui dulu yang dimaksud dengan parsel udara. Nah, parsel udara ini sebenarnya sih nggak ada sih sebenarnya. Kita aja yang membayangkan. Jadi kita membayangkan bahwa sebagian dari bagian atmosfer itu, sebagian di sini, itu adalah sebuah volume udara yang cukup kecil, sehingga memiliki properti yang sama. Oke? Jadi terdiri dari parsel-parsel udara itu kita anggap terdiri dari parsel-parsel yang kecil. Ya, masing-masing parsel kecil ini dia memiliki suhu yang sama, kelembaban yang sama, kemudian mungkin susunan komposisi atmosfer yang sama, dan sebagainya. Nah, meskipun dia cukup kecil untuk memiliki properti yang sama, dia cukup besar untuk merespon proses meteorologi yang mempengaruhinya. Contohnya kalau ada angin, dia akan bergerak, kemudian jika terjadi konveksi dia akan naik, dan lain sebagainya. Itu dianggap cukup besar untuk mengalami hal tersebut. Nah, parsel udara yang panas, dia akan memiliki densitas yang lebih ringan dibanding dengan parsel udara yang dingin. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya lagi, udara panas itu biasanya lebih ringan, sehingga tekanannya lebih rendah. Di wilayah situ tekanannya lebih rendah. Udara dingin itu lebih berat, sehingga wilayah di sekitaran udara dingin tersebut biasanya tekanannya lebih tinggi. Ini juga terjadi pada parsel. Parsel panas artinya dia ringan dan gampang terangkat. Parsel dingin dia artinya turun, sulit untuk terangkat. Oke, itu dulu. Berikutnya kita harus memahami tentang lapse rate. Lapse rate ini sepertinya sudah saya singgung beberapa kali di beberapa artikel. Itu adalah laju penurunan suhu terhadap ketinggian. Jadi kalau suhu turun terhadap ketinggian, dia lapse rate-nya positif. Oke, karena lapse rate itu laju penurunan suhu terhadap ketinggian. Kalau misalnya suhu itu meningkat terhadap ketinggian, lapse rate nilainya negatif. Oke. Rata-rata lapse rate di sini adalah 6,5 derajat Celcius per kilometer. Itu lapse rate lingkungan ya. Itu umumnya 6,5 derajat Celcius per kilometer. Dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi di sini sekarang lapse rate-nya berapa, besok lapse rate-nya berapa, itu bisa berbeda. Lapse rate di tempat A dan kemudian lapse rate di tempat B itu juga bisa berbeda. Oke. Kemudian parsel ini, nah hubungan parsel dan lapse rate gitu. Parsel itu mendingin secara independen, tidak dipengaruhi oleh lapse rate lingkungan. Jadi lapse rate lingkungan dia berdiri sendiri, sedangkan parsel ini dia punya lapse rate sendiri. Nanti dia akan memiliki dua lapse rate, yaitu dry adiabatic lapse rate. Ini berarti laju pendinginan parsel, bukan laju pendinginan lingkungan ya. Jadi atmosfer lingkungan ini dia punya lapse rate sendiri, parsel punya lapse rate sendiri, yaitu dry adiabatic lapse rate. Itu kalau tanpa kondensasi. Jadi parsel ini masih bentuknya kering. Setelah terjadi kondensasi itu disebut wet adiabatic lapse rate. Artinya apa? Sebelum mengembun, sebelum menjadi awan, laju pendinginannya adalah laju pendinginan dry adiabatic lapse rate. Tapi kalau misalnya sudah jadi awan, laju pendinginan parsel tersebut adalah wet adiabatic lapse rate. Oke. Dry adiabatic lapse rate ini sama sekali tidak ada uap air yang mengembun. Itu biasanya 10 derajat Celcius per kilometer. Wet ini tergantung dari seberapa banyak kondensasi yang terjadi. Semakin banyak kondensasi yang terjadi, itu semakin rendah nilainya wet adiabatic lapse rate. Paham nggak kenapa kira-kira? Nah, ketika dia berkondensasi, air ini akan melepas panas. Kalau dia melepas panas, dia akan menahan laju pendinginan. Jadi udah didinginkan nih, tapi dipanasi juga oleh kondensasi, oleh panas yang dilepaskan oleh kondensasi. Makanya wet adiabatic lapse rate itu nilainya pasti lebih rendah dibanding dengan dry adiabatic lapse rate.
pada konsentrasi maksimum, itu artinya penuh sekali dengan uap air, itu 5 derajat Celcius per kilometer. Tapi kalau misalnya airnya sedikit, ini bisa bervariasi dari 7, 8, atau 9 derajat Celcius per kilometer. Oke. Nah, itu dulu lapse rate. Dan ini ada mekanisme-mekanisme yang terjadi untuk mengangkat udara. Jadi udara itu tidak semata-mata terangkat hanya karena dia ringan saja gitu. Jadi ada beberapa mekanisme yang memang bukan hanya mengangkat, gimana ya saya bilang ya. Jadi mekanisme-mekanisme ini bisa memaksa udara untuk naik meskipun mungkin kondisi tidak memungkinkan dia untuk naik. Gitu. Atau jika kondisi misalnya memungkinkan untuk naik, dia biasanya kenaikannya juga akan menjadi lebih intensif kalau ada gaya-gaya yang terjadi ini. Yang pertama itu adalah efek orografis. Jadi ini efek dari pegunungan. Biasanya kalau ada angin dari sini, jadi ini adalah area angin datang ya. Jadi angin datang dari sini, dia tidak akan bisa menembus gunung ini, dia tidak bisa menggeser gunung ini. Gara-gara tidak bisa menggesernya, karena dia fluida, dia pokoknya harus berjalan ke suatu tempat. Dan dia tidak mungkin turun, karena di bawah sini ada daratan kan, daratan yang solid. Apa yang terjadi? Dia akan naik. Oke? Ketika dia menabrak suatu gunung, atau mungkin sesuatu yang tinggi gitu, dia akan naik. Nah, kenaikan ini, itu akan menghasilkan udara yang ikut naik juga. Kalau udara naik, terjadi pendinginan, udara mengembang, terjadi pendinginan, terjadi kondensasi, terjadi hujan. Oke. Tapi di belakang sini, setelah hujannya habis, di sini otomatis dia udah nggak punya uap air lagi kan. Dia bisa aja turun lagi. Jadi turun tanpa membawa uap air, sehingga dia biasanya dipanasi dengan lebih cepat dibanding di sini. Ingat, laju lapse rate itu ditahan oleh kondensasi. Di sini tidak ada kondensasi sama sekali, sehingga dia akan memanas dengan sangat cepat. Oke, ketika turun dia manas dengan cepat. Ketika naik biasanya kalau tanpa kondensasi dia akan dingin dengan cepat. Turunnya manas dengan cepat. Inilah tanpa uap air, dia biasanya wilayah sini akan lebih panas dibandingkan wilayah di sini pada ketinggian yang sama. Oke, yang berikutnya ini banyak terjadi di wilayah-wilayah lintang tinggi, itu ada front. Jadi sebelumnya saya juga udah jelaskan kan massa udara yang berbeda-beda. Nah, di artikel sebelumnya itu jika massa udara itu beda, di sini kita bisa lihat massa udara dingin dan massa udara panas ini bertemu, massa udara ini tidak akan bercampur dengan gampang. Jadi tidak akan langsung nyampur gitu, enggak. Dia akan membentuk sebuah tembok. Jadi di sini ada tembok, jadi massa udara dingin ini karena dia lebih padat, lebih berat, dia akan lebih stabil. Jadi dia yang membentuk tembok, kemudian massa udara panas ini yang nanti ketika menabrak massa udara dingin ini mau tidak mau dia harus naik. Karena tembok yang di sini yang dibentuk oleh massa udara dingin ini mirip dengan efek orografis. Oke, kenaikan ini nanti akan menghasilkan kondensasi menghasilkan hujan. Yang berikutnya ini adalah ini kebalik ya, ini konveksi harus ya. Jadi konveksi itu terjadi ketika panas itu tidak terjadi secara merata. Jadi di sini ada wilayah yang mungkin lebih panas dibanding wilayah sekitarnya. Biasanya kalau kita bisa katakan di sini wilayah perkotaan itu biasanya memanasnya lebih cepat. Kemudian sedangkan wilayah sekitarnya yang pedesaan itu dia tidak terlalu memanas cepat. Kemudian yang wilayah perkotaan ini biasanya dia udaranya jadi lebih ringan karena pemanasan di atasnya, kemudian akan menghasilkan awan-awan vertikal. Oke. Konveksi itu dia daya apung aja, dia akan terangkat kalau dia panas gitu. Dan ini banyak sekali terjadi di wilayah tropis. Untuk kebalikannya adalah konvergensi ini terjadi ketika dua udara bertemu. Nah, kalau dua udara bertemu di sini kan, dua udara bertemu, dia mau nggak mau tetap harus bergerak gitu, dan nggak mungkin turun karena di bawah situ kalau tidak solid pasti dia cairan laut kan. Nah, kalau dia udah terkonvergensi seperti ini, seperti di sini, mau nggak mau dia juga harus naik. Ini banyak terjadi di intertropical convergence. Jadi karena pertemuan dua massa udara, dua angin gitulah, pertemuan dua angin itu menjadi di intertropical convergence zone ini akan menghasilkan udara-udara naik
awan-awan vertikal, serta hujan deras. Oke, itu mekanismenya dulu ya. Nah, bagaimana mekanisme pemanasan dan pendinginan adiabatik? Nah, tadi kan mekanisme yang memaksa udara naik. Gitu. Sekarang pemanasan dan pendinginan adiabatik yang terjadi ini biasanya lebih ke arah konveksi ya, karena ini benar-benar tergantung dari perbedaan antara pendinginan parsel dan pendinginan lingkungannya. Oke, kita lihat di sini dry adiabatic lapse rate itu pendinginan parsel itu adalah 10 derajat Celcius per kilometer. Oke, jadi dia akan mendingin 10 derajat Celcius setiap 1000 meter. Nah, di sini sampai pada condensation level. Di sini condensation levelnya 33.000 meter. Di sini. Kemudian setelah dari sini, ketika dia sudah menjadi awan, dia akan mendingin sesuai dengan wet adiabatic lapse rate. Di sini dia pakai 6 derajat Celcius, artinya dia tidaklah sepenuhnya basah ya, tapi dia cukup basah. Itu 6 derajat Celcius. Oke. Nah, ini terjadi pendinginan adiabatik. Ini untuk parsel ya. Bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan sih tetap aja lapse rate-nya itu dia konsisten 6,5 derajat Celcius per 1000 meter mungkin, atau di tempat lain bisa jadi 7 derajat Celcius per 1000 meter. Biasanya diukur dengan rason. Jadi kalau nanti ada pengamatan radio sonde, dia akan mengukur lapse rate-nya di sini berapa, di ketinggian sini berapa, ketinggian sini berapa. Dari ukuran itu kita bandingkan dengan lapse rate parsel, kita akan tahu apakah udara itu stabil atau labil. Udara stabil tidak menghasilkan hujan, udara labil itu akan menghasilkan hujan. Oke, kita masuk ke udara stabil dan udara labil. Apa bedanya? Oke, di sini kita bisa lihat bahwa udara sekitarnya itu mendingin dengan agak lebih lama dibanding dengan sebelahnya. Ini sebelahnya kan udara sekitarnya itu mendingin cepat banget nih, 30 derajat. Di sini segini aja udah 20 derajat kan pendinginannya. Yang terakhir ini 0 derajat. Oke. Ini anggap aja parsel itu mendingin sesuai dengan kecepatannya. Nah, ketika parsel itu mendingin, kita bisa lihat nih, dua-duanya sama aja kan pendinginannya kan. Nah, meskipun pendinginannya sama, pendinginan lingkungannya nggak sama kan. Nah, ketika parsel itu selalu lebih dingin dibandingkan dengan suhu lingkungannya, jadi mau naik ke ketinggian berapapun dia selalu lebih dingin daripada suhu lingkungan. Ini dia 30 derajatnya di sini, kemudian di sini dia lebih dingin 19 derajat, di sini lingkungannya 10 derajat, dia 8 derajat Celcius. Kalau seperti ini, parsel lebih dingin daripada lingkungannya, dia pasti turun karena dia lebih berat daripada lingkungannya. Kalau dia turun, dia stabil, tidak terjadi konveksi, tidak terjadi hujan, tidak terjadi thunderstorm, tidak terjadi apa-apa. Oke, beda dengan sebelahnya. Di sini kan suhu lingkungan lebih cepat sekali ya, cepat sekali mendinginnya. Kita bisa bandingkan 30 derajat, oke. Parsel di sini dia 19 derajat, padahal 19 derajatnya harusnya di sini ya, sekitaran sini. Dia di 19 derajat sini, berarti dia agak lebih hangat di sini karena dia mungkin lebih tinggi dari 20 derajat. Tapi di sini tidak terlalu jelas gambarannya. Kita bisa lihat jelas di sini. Di sini 0 derajat, tapi di sini baru 8 derajat Celcius. Artinya dia lebih panas. Oke. Jika parsel lebih panas dibanding udara sekitarnya, dia lebih ringan. Kalau misalnya parsel lebih ringan, dia akan terangkat. Kalau dia terangkat, dia akan menghasilkan kondensasi, dia akan mendingin. Kalau dia mendingin dan kebetulan massa udaranya itu membawa uap air yang banyak, dia akan menghasilkan awan akan menghasilkan hujan. Oke, ini akan terus naik. Sayangnya di udara itu tidak 100% stabil, tidak 100% tidak stabil. Ada 3 kondisi sebenarnya. Jadi yang kondisi stabil, kondisi tidak stabil, dan kondisi labil bersyarat atau stabil bersyarat. Ini maksudnya apa? Pada ketinggian ini, ketika dia mengalami dry adiabatic lapse rate, parsel itu lebih dingin dibanding lingkungannya. Oke? Nah, kalau ini terjadi, misalnya parsel di sini lebih dingin daripada lingkungannya, dia tentu stabil kan. Tapi ketika dia berkondensasi menggunakan laju pendinginan
adiabatik basah, ternyata dia lebih panas daripada lingkungannya. Artinya apa? Ketika parsel itu masih ngutak-ngutak di sini aja, dia stabil, dia nggak akan terjadi apa-apa gitu. Tapi jika ada sebuah gaya yang menyebabkan parsel yang pemalas ini naik, didorong naik dan mencapai titik kondensasi, setelah itu dia akan mendingin dan akan naik terus tanpa, maksudnya tanpa direm gitu. Jadi dia memiliki lebih hangat daripada lingkungannya sehingga dia naik terus. Biasanya sampai stratosfer. Nah, kalau naik terus, ini yang disebut dengan udara labil bersyarat. Bersyarat itu artinya apa? Dia harus mencapai titik kondensasi untuk menjadi labil. Sebelum kondensasi, dia stabil. Seperti itu. Oke, itu kondisinya. Nah, dengan Indonesia banyak orografisnya ya, jadi banyak gunung di sana sini gitu kan. Kondisi ini, jika kondisi ini sering terjadi, biasanya efek orografis itu akan memberi dampak yang cukup besar sehingga udara dapat naik. Oke, sampai di sini dulu karena yang setelahnya ini adalah massa udara. Massa udara sudah saya buatkan artikelnya di web, jadi kalian tinggal baca aja ya. Sekian dari saya, terima kasih.